Joseph Stalin, antara kemenangan dan kengerian. Musim panas tahun 1945 adalah saksi bisu dari salah satu momen paling monumental dalam sejarah perdamaian dan peperangan. Momen di mana dunia melihat kemenangan sekutu atas rezim Nazi Jerman. Di lapangan merah Moskow, di depan istana Kremlin, momen bersejarah ini dirayakan dengan semangat yang membara. Tentara Rusia, simbol keberanian dan ketangguhan, berkumpul untuk merayakan hasil dari tahun-tahun yang penuh perjuangan, kehilangan, dan kesedihan. Di tengah hiruk-pikuk perayaan kemenangan ini, berdiri seorang pria yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia, Joseph Stalin. Dalam pandangan banyak orang, dia adalah pahlawan yang membawa harapan akan masyarakat yang lebih adil, sementara di sisi lain, dia juga merupakan sosok yang mencatatkan namanya sebagai salah satu penjahat terbesar dalam sejarah manusia. Inilah kisah Joseph Stalin, seorang pemimpin yang dihormati sekaligus ditakuti. Mari kita bahas dalam beberapa menit bersama kami di Serambi Suar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar tentang apa yang Anda pikirkan di kolom komentar di bawah. Nyalakan tombol lonceng dan notifikasi agar tidak kelewatan info menarik lainnya di Serambi Suar. Saat bendera pemenang berkibar di lapangan merah, nama Stalin diucapkan dengan penuh rasa hormat. Seorang penyair bahkan menggambarkannya dengan alegori megah. Stalin, kamu lebih tinggi dari ruang angkasa yang tinggi dan hanya pikiranmu yang lebih besar darimu. Ekspresi cinta dan pujian mengalir dari seluruh dunia, termasuk di Prancis, di mana suara rakyat menyerukan namanya dengan semangat, menyatakan rasa cinta serta pengharapan mereka pada pemimpin yang dianggap sebagai ayah kecil bagi rakyat. Pada saat itu, sedikit sekali yang menyadari kengerian yang mengintai di balik kesuksesan dan ketenaran yang mengelilingi sosok Stalin. Terima kasih Andi. Baik, selanjutnya akan diceritakan oleh saya Pratama, namun kenyataan yang lebih kompleks dan kelam segera terungkap. Di balik prestasi dan pujian tersebut, Stalin ternyata memperlihatkan wajah lain yang tak kalah nyata. Dia adalah sosok brutal yang tidak ragu untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, termasuk rakyatnya sendiri. Dalam sebuah ironi yang tajam, dia mengeluarkan ancaman tegas. Kami akan memusnahkan tanpa belas kasihan siapa saja yang mengancam dengan fakta. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan semata, itu adalah pedoman hidupnya yang dia praktikkan melalui penganiayaan, pembantaian, dan penindasan. Dari gulag yang mengerikan, tempat di mana sekitar 18 juta orang diperbudak, hingga kelaparan yang diakibatkannya, yang merenggut nyawa hampir 7 juta jiwa, Stalin menunjukkan bahwa dia mampu menciptakan kengerian yang luar biasa untuk mempertahankan bentuk pemerintahan yang dia idamkan. Dalam pandangan Stalin, kelaparan bukanlah masalah. Dia bahkan memiliki pandangan sinis yang dapat mengerikan. Kematian menyelesaikan semua masalah. Tidak ada orang, tidak ada masalah. Dalam konteks tersebut, kita dapat memahami betapa mengerikannya bagi siapapun yang berusaha menentang kekuasaan otoriter seorang diktator. Sejarah mencatat, Stalin yang saat muda adalah seorang anak laki-laki yang dibesarkan dalam kemiskinan dan kerasnya kehidupan. Keluarga yang tidak harmonis dan ayah yang alkoholik membentuk karakter Stalinnya, yang sejak dini terlibat dalam gerakan revolusi melawan rezim Tsar. Dengan mengambil nama Stalin yang berarti manusia baja, dia berusaha menampilkan citra yang kuat dan tak tertembus. Dengan kepergian Lenin pada tahun 1924, awal mula kepemimpinan Stalin dimulai.
meski saat itu dia hanyalah sekretaris jenderal Partai Komunis yang tak banyak diperhitungkan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan kekuatan dan ambisinya. Dalam waktu 10 tahun, Stalin muncul sebagai pemimpin yang tak tergantikan, sementara rekan-rekannya bahkan tidak menjadikannya sebagai ancaman. Namun, sangat sedikit yang bisa membayangkan niat sebenarnya di dalam diri seorang Iosif Jugashvili, nama asli Stalin. Dalam bentuk kepemimpinannya yang ketat dan tak terduga, dia menyingkirkan lawan-lawannya satu persatu dengan cara yang sangat mematikan dan kejam. Cinta dan pujian yang dicurahkan kepada Stalin oleh rakyatnya di seluruh dunia, terlebih di Eropa setelah kemenangan atas Hitler, menjadi momen yang ironis. Betapa tidak, seorang pria yang dijuluki sebagai pahlawan rakyat oleh sebagian orang adalah sosok di balik tirani yang membunuh jutaan orang. Kombinasi antara ketakutan, kekaguman, dan kesetiaan yang terpaksa menjadi bagian dari mentalitas masyarakat di bawah rezimnya. Stalin adalah contoh nyata dari dua wajah kekuasaan. Dia menghadirkan cahaya dan kegelapan dalam proporsi yang tidak seimbang. Dari podium kemegahan di lapangan merah, dia mewakili harapan akan keadilan sosial. Tetapi dalam kegelapan, dia adalah alasan mengapa begitu banyak nyawa melayang dan keluarga hancur. Usahanya untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankannya telah mengubah Rusia, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Dalam waktu 10 tahun, Stalin muncul sebagai pemimpin yang tak tergantikan, sementara rekan-rekannya bahkan tidak menjadikannya sebagai ancaman. Namun, sangat sedikit yang bisa membayangkan niat sebenarnya di dalam diri seorang Iosif Jugashvili, nama asli Stalin. Dalam bentuk kepemimpinannya yang ketat dan tak terduga, dia menyingkirkan lawan-lawannya satu persatu dengan cara yang sangat mematikan dan kejam. Cinta dan pujian yang dicurahkan kepada Stalin oleh rakyatnya di seluruh dunia, terlebih di Eropa setelah kemenangan atas Hitler, menjadi momen yang ironis. Betapa tidak, seorang pria yang dijuluki sebagai pahlawan rakyat oleh sebagian orang adalah sosok di balik tirani yang membunuh jutaan orang. Kombinasi antara ketakutan, kekaguman, dan kesetiaan yang terpaksa menjadi bagian dari mentalitas masyarakat di bawah rezimnya. Stalin adalah contoh nyata dari dua wajah kekuasaan. Dia menghadirkan cahaya dan kegelapan dalam proporsi yang tidak seimbang. Dari podium kemegahan di lapangan merah, dia mewakili harapan akan keadilan sosial. Tetapi dalam kegelapan, dia adalah alasan mengapa begitu banyak nyawa melayang dan keluarga hancur. Usahanya untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankannya telah mengubah Rusia, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih Andi dan Pratama. Di menit-menit ini akan saya Zeflin akan melanjutkan. Sejarah mencatat bahwa para penguasa yang menindas akan selalu ada, tetapi catatan tentang Joseph Stalin akan selalu diabadikan sebagai peringatan tentang betapa rumitnya perjuangan antara kekuasaan, cinta, dan kekejaman. Di satu sisi dia adalah pahlawan bagi sebagian orang, dan di sisi lain dia adalah kengerian bagi yang lain. Dalam perjalanan waktu, bagaimana kita memahami dan mengingat Joseph Stalin tetap merupakan tugas yang penuh tantangan, mewakili sisi gelap dan sisi terang dari sifat manusia itu sendiri. Mari kita ambil setiap pelajaran sejarah ini, dan tidak hanya mengenang tetapi juga menghadapi kenyataan pahit dari masa lalu, agar kita bisa membangun masa depan yang lebih baik tanpa tirani dan penindasan. Sejarah mampu mengulang dirinya, dan hanya dengan pemahaman yang tepat tentang tokoh-tokoh seperti Stalin, kita dapat berusaha untuk tidak jatuh ke dalam jerat yang sama. Kita harus mengenang Stalin bukan hanya sebagai simbol kemenangan, tetapi juga sebagai pengingat akan bahaya kekuasaan yang absolut. Bisakah cerita mengubah dunia? Di Serambi Suar, kami percaya bahwa setiap cerita memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selamat datang di tempat di mana kami menjelajahi narasi dengan semangat, kecerdasan, dan rasa ingin tahu
yang tak terbatas. Dari kisah-kisah penuh petualangan yang memacu adrenalin hingga analisis mendalam tentang isu-isu global yang mempengaruhi kita semua, kami membawa Anda dalam perjalanan tak terlupakan yang menghadirkan pengalaman yang mendalam dan inspiratif. Siapkan diri Anda untuk terlibat dalam dialog yang mendalam, mengeksplorasi sudut pandang yang beragam, dan merayakan keindahan keunikan setiap cerita. Langganan sekarang dan jadilah bagian dari komunitas kami yang bersemangat dalam mengeksplorasi potensi tanpa batas dari narasi bersama-sama. Jangan lupa share jika konten ini bermanfaat atau kalian sedang membahas bersama teman, kerabat dengan topik yang sama. Kami Serambi Suar, sampai jumpa di video berikutnya.